Berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan seri soal kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2021. Hari ini saya akan membahas soal KSM 2021 nomor 14. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, dan nyalakan notifikasinya ya. Oke. Oke, langsung saja. Di sini kita ada soal terkait lengan robot. Di sini diketahui bola es dengan massa 10 kg. Jadi saya di sini akan tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Yang pertama mungkin kita pakai warna yang lain agar lebih berbeda. Massanya yaitu 10 kg. Dan ketika sudut theta adalah 30 derajat. Oke, tetanya 30 derajat. Kecepatan sudut lengan terhadap sumbu horizontal melalui titik 0 adalah 50 derajat per detik. Oke. Kecepatan sudut biasanya kita pakai simbol omega atau gini, omega ini merupakan turunan dari theta terhadap waktu, turunan pertamanya, atau biasa ditulis dengan theta dot. Ini akan sama dengan 50 derajat per second. Nah, ini teman-teman harus ubah ke radian per detik ya gitu. Ini caranya tinggal dikalikan dengan pi dibagi 180. Ini hasilnya sekitar 0,8 radian second. Ya, ini sebenarnya nggak pas 0,8, cuma ini pembulatan aja. Saya ambil satu angka di belakang koma. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah percepatan sudutnya. Oke, percepatan sudut itu biasanya kita tulis dinyatakan dalam bentuk apa, atau ini merupakan turunan kedua dari theta terhadap waktunya. Nah, atau biasanya kita tulis dalam bentuk theta double dot. Ini sama dengan 100 derajat per second kuadrat. Nah, ini sama harus kita ubah ke radian per second kuadrat. Ini hasilnya sekitar 1,745 radian per second kuadrat. Nah, lanjut, jika elemen hidrolik dapat berubah ukuran dengan laju konstan, jadi di sini ada laju konstan dr per dt, atau biasanya saya tulis r dot. Nah, teman-teman, dot di sini menunjukkan turunan pertama dari r. Kalau r dot, berarti kalau turunan kedua dari r berarti r double dot. Nah, seperti itu. Ini sama dengan 500 mm per detik atau sama dengan 0,5 meter per second. Nah, selanjutnya dikasih tahu juga R-nya sama dengan 1 meter dan G-nya dipakai 9,81 meter per second kuadrat. Koefisien geseknya sama dengan 0,2. Yang ditanyakan adalah gaya jepit P di sini. Gaya jepit P yang diperlukan untuk menjepitnya berapa? Oke. Ini adalah yang diketahuinya. Oke, teman-teman, di sini untuk mengerjakan soal ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan koordinat polar. Di koordinat polar itu koordinatnya seperti ini. Ini r topi dan ke sana itu theta topi. Maka dalam di sini akan ada gaya. Kita ganti warnanya dulu. Oke. Ada gaya. Bisa saja FR maupun F theta.
Nah, FR di sini tentu akan sama dengan, jadi ini teman-teman konsepnya seperti ini. Total gaya yang ada di sumbu R, total gaya yang sepanjang sumbu R topi ini, total gayanya, itu akan sama dengan FR, akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan di arah sumbu R topi ini. Saya sebut saja AR. Begitupun sama, total gaya yang ada di sumbu theta, sepanjang sumbu theta ini, akan sama dengan F theta atau M dikalikan dengan A theta. Begitu, di konsepnya seperti ini teman-teman. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah menentukan bagaimana AR maupun A theta ini bentuknya seperti apa dalam koordinat polar. Maka kita harus merubah sistem koordinat kita dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar. Oke, langsung saja kita akan turunkan di sini. Jadi untuk video kita kali ini mungkin teman-teman bisa sedikit bersabar. Sebenarnya ini hasilnya akan seperti ini. Jadi FR ini akan sama dengan M dikalikan dengan R double dot min R theta dot kuadrat, dan F theta di sini akan sama dengan M dalam kurung R dikalikan theta dot, theta double dot plus 2R dot theta dot. Oke. Ini akan seperti ini. Mungkin teman-teman untuk selanjutnya bisa dihafalkan saja. Tapi sebagai pembelajaran saya akan coba turunkan bagaimana mendapatkan AR maupun A theta. Oke, langsung saja biasanya kita punya vektor posisi R itu dinyatakan dalam bentuk R dikalikan dengan R topi. Kalau kita ingin mempunyai kecepatan, maka merupakan turunan dari vektor posisi terhadap waktunya. Sehingga D dt ini saya substitusikan R dikalikan dengan R topi. Ini akan sama dengan turunkan R terlebih dahulu, dr dt kali R topi ditambah dengan R dikali sekarang R topinya yang diturunkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, R diturunkan terhadap T. Nah, turunan pertamanya kita sebut R dot. Ini R topi plus R. Nah, dr dt ini saya ubah ke dalam bentuk dr. Ini R topi ya. R topi per d theta per dt. Jadi ini theta nyoret ya, jadi tidak merubah besarnya. Sehingga ini sama dengan R dot R topi plus R. Nah, d theta per dt ini saya nyatakan dalam theta dot. Nah, untuk dr topi per d theta ini akan sama dengan, sebenarnya sama dengan theta topi. Nah, ini tolong diingat saja terlebih dahulu. Penjelasan lebih detailnya mungkin bisa lihat di buku-buku atau textbook yang ada. Oke, ini sama dengan theta topi. Jadi kita punya vektor kecepatan yang diperoleh dalam koordinat polar. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menurunkan vektor percepatan dalam koordinat polar. Maka ini langsung saja merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga ini merupakan turunan dari
R dot R topi plus R theta dot theta topi. Atau ini akan sama dengan DDT dari R dot R topi tambah DDT dari R theta dot theta topi. Oke, jadi A akan sama dengan, sekarang R dot dulu yang saya turunkan, dr dot per dt dikali R topi plus, sekarang R topi yang saya turunkan, R dot dr topi per dt ditambah, nah sekarang R yang saya turunkan, dr dt. Ya, sisanya yang theta dot, theta topinya tinggal tulis ulang. Tambah, sekarang theta dot yang saya turunkan, R d theta dot per dt theta topi plus, nah sekarang theta topi yang saya turunkan, R theta dot d theta topi per dt. Oke, ini dr r dot d, r dot per dt ini akan menjadi r double dot topi plus, nah tadi ini r dotnya tulis ulang. Nah, dr per dt itu akan sama dengan seperti yang ini, teman-teman. Saya kasih warna. Nah, yang ini akan sama seperti yang ini, akan sama dengan ini. Oke, jadi saya langsung saja tulis akan sama dengan theta dot theta topi plus dr dt ini akan jadi r dot, ini theta dot, ini theta topi plus r. Nah, d theta dot per dt ini akan menjadi theta double dot theta topi min r theta dot, oh ini plus r theta dot. Nah, si d theta dot, d theta topi per dt ini saya bisa tulis dalam bentuk d theta topi per d theta dikali d theta per dt. Nah, d theta per dt ini theta dot, sedangkan d theta topi per d theta ini akan sama dengan min r topi. Ya, jadi di sini d theta topi per d theta ini akan sama dengan min r theta topi. Oke, jadi ini akan sama dengan theta dot dikalikan min r topi. Atau saya bisa tulis ulang, double dot r topi plus ini jadi 2 r dot theta topi tambah, nah ini jadi r theta double dot theta topi min r theta dot kuadrat r topi. Sekarang saya akan gabungkan yang ada r topi dengan yang ada r topinya dan yang ada theta topi dengan yang ada theta topinya. Jadi ini r double dot, ini r topi, ini juga r topi min r theta dot kuadrat tambah, sekarang yang ini yang theta topi, r theta double dot tambah 2 r dot theta dot. Oke, jadi kita punya A di sini. Nah, ini tidak lain adalah AR dan ini tidak lain adalah A theta di radial dan ini yang di tetanya. Oke, jadi kita dapatkan percepatan dalam koordinat polar. Oke, ya. Nah, kembali lagi ke soal yang kita akan bahas, yaitu di sini. Ini saya sudah tulis di sini ya.
Pertama yang akan kita tentukan adalah menentukan berapa FR maupun F theta. Oke, di sini mungkin bisa saya langsung hitung. FR itu akan sama dengan masanya 10 dikalikan dengan R double dot, R double dotnya itu 0, min R-nya itu 1, theta dotnya itu sama dengan ini 0,8, ini 0,8 kuadrat dikalikan oh sudah ya. Berarti ini tinggal 10 di oh ini harusnya ini 0,87 ya. Ini ada kesalahan sedikit. Silakan dicek lagi. Jadi ini harusnya 0,87 kuadrat atau saya buletin saja jadi 0,9 lah. Ini 0,9 kuadrat. Jadi ini menjadi 0,81 atau ini sama dengan 8,1 Newton gitu. Oke, selanjutnya untuk F theta kita masukkan M-nya 10 dan R-nya 1, theta double dot-nya itu 1,745, saya buatin aja 1,7 ditambah dengan 2 dikali R dot-nya itu 0,5 dikali dengan theta dot. Theta dotnya di sini 0,87, ini dibuletin aja jadi 0,9. Nah, tapi di sini dia minus karena dia ini searah jarum jam ya, searah jarum jam, sedangkan percepatan sudutnya berlawanan jarum jam. Jadi salah satu tanda harus negatif. Di sini saya ambil yang searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan jarum jam ke sini itu positif. Sesuai koordinat di sini. Oke. Jadi ini sama dengan 10 1,7 dikurangi 0,9 ya. Jadi ini sekitar 10 dikali 0,8 atau ini 8 Newton ya. Jadi F theta-nya 98 Newton dan FR-nya 98,1. Oke. Selanjutnya mari kita tinjau gambar si bola tersebut. Oke. Oh ya. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Ini saya ambil gambar yang ini teman-teman, yang di sini ya. Kalau ini kan tampak dari atas sebenarnya. Oke. Jadi kita punya di sini gaya berat yang besarnya mg. Dan ya jelas di sini saya perpanjang gitu ya. Ini ada theta gitu. Nah, ini maka bisa diurai dalam bentuk ini mg cos theta dan yang ke sini dengan mg sinus theta. Oke. Agar lebih mudah warnanya kita bedakan. Nah, yang menahan bola ini tidak jatuh adalah jelas gaya gesek dari kedua grip di sini. Jadi di sini kita anggap ada punya gaya gesek yang arahnya ke atas yang mengimbangi gaya berat dari bola tersebut. Nah, F gesek ini bisa diurai ke dalam F gesek R dan F gesek theta yang tidak lain besarnya itu yang ini sama dengan F gesek dikalikan sinus theta. Ini theta, berarti ini theta. Dan yang F gesek
Theta ini berarti Fg kosinus theta ya. Oke. Nah, maka hukum Newton yang akan berlaku sigma F di R di arah radial ini, di R ini akan sama dengan Fg sek R dikurangi dengan Mg sinus theta ini harus sama dengan F besar R. Nah, sehingga saya dapatkan FGR ini akan sama dengan FR tambah Mg sinus theta. Jadi ini sama dengan, kalau saya masukkan angkanya tadi ya, teman-teman. Di sini kita punya FR-nya 81 dan F theta-nya 8. Jadi kita bisa masukkan biar tidak bolak-balik 8,1 dan 8 ya. Kita punya ini FR sama dengan 8,1 dan F theta sama dengan 8. Kita masukkan 8,1 ditambah Mg 10 kali G-nya awas 9,8 dikalikan sin 30. Maka ini akan sama dengan 8,1 ditambah dengan 49 ya. Jadi kita punya 57,1 Newton. Sedangkan di sumbu theta itu akan sama dengan Fg theta dikurangi Mg kosinus theta harus sama dengan F theta. Sehingga kita miliki Fg theta-nya akan sama dengan F theta ditambah Mg cos theta. Ini akan sama dengan 8 tambah 10 dikali 9,8 dikalikan dengan kosinus 30 derajat ya. Ini 8 ditambah sekitar ini 84,8. Silakan teman-teman dicek ya, mungkin biasanya ada perbedaan masalah pembulatan yang menyebabkan hasilnya tidak begitu sama, tapi kita nyari nilai terdekat saja. Oke, ini sekitar 92 ini 87 ya. 92,87 Newton. Maka selanjutnya saya akan jumlahkan FGR ditambah dengan FG theta ini akan sama dengan 57,1 tambah 92,87. Ini hasilnya akan sama dengan 149,9 lah. Ini saya buletin saja, di mana FGR ini kita bisa masukkan sama dengan Fg sek dikalikan sin theta dan ini sama dengan Fg sek dikalikan cos theta. Atau bisa saya tulis Fg sek ini sama dengan sin theta plus cosinus theta. Ini sama dengan 149,9. Nah, jadi Fg sek-nya akan sama dengan ini sin 30 itu 0,5 dan cos 30 itu sekitar 0,867 149,9. Jadi saya punyai Fg sek ini sama dengan 149,9 dibagi dengan hasil penjumlahan ini yaitu 1,367. Ini hasilnya sekitar kalau dibagi ya itu sekitar 109,6 gitu ya. Nah, kita ingat bahwa Fg sek ini sama dengan mu kali normal. Nah, sehingga
normal ini tinggal F gesek dibagi mu. Jadi ini tinggal 109,6 dibagi dengan mu-nya 0,2 di soal yang diketahui. Maka didapat normalnya itu sekitar 548,2-an. Nah, jadi kenapa yang dicarinya normal? Karena agar bola tersebut masih terjepit oleh gripnya, maka normalnya tuh harus ada dan normalnya harus besarnya 548,2 yang tidak lain adalah gaya P di soal ini. Jadi sebenarnya soal ini adalah ingin menentukan berapa gaya normalnya. Nah, jawabannya di sini saya dapatkan sekitar 548,2. Ya, mungkin di PG yang ini mungkin ya, yang D yang mendekati. Sisanya masalah pembulatan saja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.